Kekayaan Nusantara tidak hanya tercermin dalam keanekaragaman adat dan budaya. Bahkan lebih jauh lagi terpampang dalam wujud dan aneka rupa. Ikan misalnya, lain tempat, lain pula bentuk dan jenisnya. Termasuk berbeda pula cara pemanfaatannya. Menelusuri keanekaragaman ikan Nusantara dimulai dari Pulau Bangkurung, Kepulauan Banggai. Ini kita mau mancing ikan, tapi yang pasti berangkat sore-sore segini, ayo ikan apa belum kebayangkan, tapi yang pasti ikan ini bukan sembarang ikan dan nggak mudah untuk nangkapnya. Jaraknya tidak terlalu jauh dari desa Kalukapi, yuk langsung aja. Banyaknya palung laut merupakan karakter khas perairan Sulawesi, sekaligus menjadi tempat hidup ikan-ikan jenis kakap batu, tuna gigi anjing, hingga eskolar. Oke, ini titik lokasi kita mancing eskolar. Nah, jadi memang dia itu terbiasa ada di palung-palung. Nah, palung itu sendiri memang banyak di Sulawesi ya? Iya, Pak. Sebenarnya dulu eskolar itu pertama kali ditemukan di daerah Takabonerate, pokoknya di Sulawesi tapi selatan. Nah, ini sekarang kita ada di Sulawesi Tengah. Ini buat saya hari pertama saya akan bermalam di spot ini. Tapi buat Aco ini udah malam keberapa, Cok? Malam ke-3. Di luar negeri, daging eskolar yang mengandung banyak zat lilin banyak digunakan untuk bahan obat. Ikan eskolar atau ikan nanas adalah jenis ikan nokturnal, yaitu aktif pada malam hari, sehingga waktu memancing ikan ini paling efektif ketika malam hari. Oke, baik. Nah, ini yang kita siapin, ini bait fish-nya. Jadi ini adalah umpannya eskolar. Bayangin, makanannya aja segede gini, apalagi eskolarnya. Ini jenisnya barakota. Nah, biasanya patokannya gitu, di mana ada barakota, itu ada eskolar. Penggunaan umpan yang tepat memperbesar kesempatan mendapatkan ikan target buruan. Sebab ikan jenis predator ini lebih memilih mangsa umpan alami dibanding umpan jenis lainnya. Jadi dalam satu tali ada 2 mata pancingnya. Walah. Oke. Kita pikir tadi eskolar, ternyata yang naik big kerapu. Oke, baik. Mungkin nanti ini sekali lagi turunin baru kita bisa kasih naik eskolarnya. Tapi pernah lihat kerapu segede gini saya tuh baru kali ini. Ini gede banget. Besar banget. Kali ini keberuntungan belum berpihak, tapi tidak ada kata menyerah di kamus para nelayan Pulau Bangkurung. Sayapnya sendiri aja bisa makan waktu lama ya, karena memang dia terletak jauh banget di bawah palung laut. Kita kasih dia naik juga susah. Ini segala bentuk lah pokoknya. Allah ilaha illallah. Pengikat. Lepas di pengikat.
ikatan di cincin tadi, ikatan di kili-kilinya itu lepas di situ. Nah, ikat di cincin. Iya. Lepas. Padahal sudah dekat. Pada akhirnya memang manusia cuma bisa berusaha aja. Hasilnya kita pulangkan semuanya memang ke Yang Maha Kuasa. Jadi ya seperti ini. Kita udah jalani dari awal, sudah di tempatnya, sudah memakai umpan yang benar, sudah memakai cara yang biasa kita lakukan, biasa yang Bang Aco lakukan. Tapi resultnya ya belum rezeki aja. Next time mungkin kalau kembali lagi ke perairan Sulawesi, saya baru bisa lihat Eskolar seperti apa. Belum ya. Nanas di Pulau Bangkurung mempunyai peranan penting pada setiap kuliner khasnya. Salah satunya daing, yang banyak menggunakan nanas sebagai bumbu pada proses masaknya. Ada jenis-jenis ikan tertentu yang tidak bisa kita konsumsi langsung begitu saja. Nah, begitu juga dengan Eskolar ini. Tapi di sini bedanya, selain kita harus mengukur kadar yang kita makan berapa banyak, ada bumbu rahasianya juga. Jadi biar Eskolar itu atau ikan nanas aman dimakan. Nah, ini yang kita cari. Ini nanas. Yang kita cari adalah buah mudanya. Jadi kenapa yang diambil itu yang muda? Karena misalnya yang seperti ini dalamnya masih putih ya? Iya. Masih tawar, belum ada rasanya sama sekali. Kalau yang ini, dia sangat masam. Kasih cabut. Oke. Ini pas ya? Pas. Ini ukuran pas-pas? Daing ini adalah daging ikan yang dikeringkan. Biasanya daing menggunakan jenis ikan tertentu berukuran besar yang sulit dijual dalam kondisi segar. Ada beberapa jenis ikan yang memang enak untuk dijadikan daing. Nah, salah satunya ini ikan nanas. Yang lain-lainnya ini ikan pari. Nah, kalau misalnya seperti ini, dia akan makan waktu kering kalau panas seperti ini sekitar 3 harian. Nah, ini nanti akan kita olah bersama-sama dengan bumbu yang tadi saya cari. Kenapa? Karena ikan nanas ini harus begitu masaknya. Kalau tidak bisa dikonsumsi. Daing banyak dibuat oleh warga Bangkurung sebagai kreasi ketika hasil laut sedang melimpah. Lokasi yang jauh menyulitkan pengiriman ikan segar ke luar daerah. Di sisi lain, pasar lokal sangat kecil daya serapnya. Jadi Indonesia itu memang terkenal dengan cita rasa masakannya yang kompleks, banyak bumbu. Nah, ini yang saya bicarain ini, Eskolarnya aja udah kompleks, dimakan begitu saja tidak bisa. Kita pasti mules, karena itu merupakan obat pencahar kalau dimakan begitu saja. Tapi untuk antisipasinya, lihat nih, bumbunya macam-macam. Selain bumbu rahasia nanasnya tadi, ini kalau misalnya ada kemangi, ada kencur, ada jahe, ada serai. Jadi untuk makanan yang kompleks, perlu bumbu yang kompleks biar apa? Biar rasanya enak. Bentar ya, habis ini baru kita masak ikannya pakai nanas. Siapin bumbu dulu. Semua bumbu akan dimasak terlebih dahulu hingga matang. Kemudian akan dimasukkan bahan utama berupa potongan daing hingga nanas. Itu baru matang. Oh, tapi enak. Boleh. Ibu pedas? Kita Monas. Monas. Tadi soalnya lagi cicip-cicip bilangnya Monas. Monas itu apa? Panas, pedas. Oh, tapi buat saya ini masih boleh. Nah, ternyata untuk mengalahkan satu cita rasa yang dominan, itu netralisirnya pakai rasa yang dominan juga. Jadi tadi Eskolar ini dia punya kandungan lilin, lapis luar lilinnya itu sangat kurang bagus lah kalau kita konsumsi begitu saja. Itu tadi bisa bikin mules-mules. Nah, dilawannya pakai apa? Pakai nanas yang kalau dimakan begitu saja asem, tapi begitu dikawinkan, dijoinkan dalam masakan enak. Oke. Wah, enak. Oh, kaget.
Pernah sakit perut nggak habis makan ikan nanas? Nggak pernah. Nggak pernah. Padahal ini asam, Mm-mm. tapi tidak ya? Tidak. Enak-enak aja ya. Enak. Udah dari dulu biasa makan juga ya? Iya, karena ini namanya kuah tokoli bahasa Banggai. Kalau di sini tokoli, jadi biasa makan ini dari kecil sampai dewasa.